Mungkin Tuhan ya yang punya janji atau gimana, satu pun harganya sudah saya banting-banting banget, tetapi kata Tuhan mungkin kamu tetap harus jalan di sini. Ya dibilang rumit enggak juga, tetapi dengan ketelatenan tinggi juga ya, kesabaran, sehingga nanti mereka melihatnya ini menjadi suatu hasil yang sangat baik. Nama saya Fahmi Cliff, bergerak di bidang baju ya, ready to wear, baju-baju etnik dengan brand namanya Latinos Wasra Indonesia. Sebelum usaha ini saya berjalan di bidang fashion. Tadinya saya adalah berawal dari seorang seniman juga, tapi seorang penari di tahun 90-an ya, maaf. Di tahun 90-an, tepatnya di tahun 98, saya berkiprah di dunia seni tari. Selama juga saya menari, saya juga membantu di bagian baju. Jadi dari situlah saya mulai menciptakan, mencintai fashion. Bergeraknya saya dari tahun 2000 pas, itu saya mengikuti lomba fashion, dalam artian lomba tren fashion ya. Ada lomba busana waktu itu dilakukan oleh salah satu organisasi di bawah naungan Mas Kiki almarhum. Nah, di situ saya mencoba nih mengasah ilmu saya di bagian fashion lagi. Dan alhamdulillah di sana saya mendapat juara 3. Dengan melihat perkembangan fashion anak-anak muda sekarang, pada zaman itu kan mereka menggunakan batik kan terlalu ini ya, terlalu dibilang tua banget ya pakai batik. Nah, dengan itulah saya mencoba memadu padankan batik-batik Jambi dengan wasra-wasra Indonesia yang lain. Jadi etniknya saya ambil dan gaya-gaya mudanya yang saya ambil. Jadi batik itu tidak dibilang ini pakaian orang tua, tapi anak-anak muda bisa memakai juga batik yang saya rancang. Untuk modal, alhamdulillah, ibu saya kan memang seorang penjahit, jadi adalah peninggalan ya dari mesin jahit sedikit. Saya juga belajar jahit juga dari ibu saya juga pelan-pelan. Beberapa alat-alat juga ada. Kalau uang ya adalah sedikit pelan-pelan dari hasil tabungan saya beli bahan, nyicil dikit-dikit. Saya coba pelan-pelan nyicil dikit-dikit, ya seperti itu. Jadi tidak langsung punya uang yang seperti apa untuk mendirikan ini. Memang dari nol banget sampai berdirinya saat ini. Untuk produk-produk dari Latinos Indonesia selain baju, itu kita juga ada tas. Dan tasnya juga ada dari tas purun, tapi di tas itu kita kasih detail atau hiasan kayak boneka Tekulo gitu. Ada juga yang terbaru itu tasnya mozaik dari beberapa detail batik-batik, sisa-sisa batik kita modifikasi ke sana, terciptalah jadinya mozaik batik atas wasra tersebut. Nah, kalau membedakannya di sini Latinos itu barang yang apa istilahnya ya, menciptakan barang-barang yang recycle, beda dari yang lain. Dari sisa-sisa limbah, Latinos menjadi barang yang jadi layak jual, walaupun bisa dipadukan juga dengan bahan-bahan yang ada. Tapi lebih di sini bahan-bahan yang dikatakan ini bahan-bahan sisa, tetapi di sini kita di Latinos menjadi suatu daya jual yang baik. Dari pengerjaan awal, dari mulai membeli bahan-bahan sih saya dapatnya di seluruh Indonesia saja, baik dari online, dari Jambi juga ada, dan sekitar-sekitar seperti bahan-bahan perca tadi. Nah, bahan-bahan perca tadi kita dapat dari penjahit-penjahit teman-teman dan dari luar juga yang saya beli. Nah, untuk proses awalnya dari mulai pemilihan bahan, baju apa yang mau dibuat.
Tapi uniknya di sini saya malah kalau saya desain awal kadang-kadang tuh bisa meleset. Jadi apa yang tertuang di pikiran saya saat itulah yang akan terjadi baju itu. Makanya baju ini benar-benar limited edition dan satu ini cuma ada satu. Jadi ketika ada yang membeli tidak bisa ya dicari yang lain. Nah terus habis itu dan sudah kita memilih bahan, mulai membuat pola, dari membuat pola baru menggunting pola sesuai dengan itu dan menempel aplikasinya, habis itu menjahit. Habis menjahit memberikan detail lagi seperti ada ornamen-ornamen kecil berupa kayu-kayuan atau apa yang untuk bagian aksesoris bajunya. Saya itu udah selesai. Nah, ketelitian tingginya paling di bagian ini ya, detail seperti ini mungkin aku bisa ngeliatin ya. Contohnya, nah ini kan ada pembuatan di pembuatan rajut seperti ini. Nah ini pembuatan sangat tinggi, kerapiannya juga, pemasangan batu-batuan tersebut. Nah ini seperti ini juga. Nah sama juga dengan pembuatan renda dari ini. Nah seperti ini. Nah ini tadi yang saya bilangin pemasangan kayu-kayu yang detail-detail seperti ini. Nah ini ya dibilang rumit enggak juga, tetapi dengan ketelatenan tinggi juga ya, kesabaran, sehingga nanti mereka melihatnya ini menjadi suatu hasil yang sangat baik. Kita memberikan selalu desain-desain yang inovatif ya, yang membuat orang terkejut, wah ini keren. Jadi kita memberikan suatu inovasi desain-desain yang terbaik, terbaru. Banyak dikatakan Latinos agak nyeleneh bajunya yang tambah sana tambah sini, tapi disitulah Latinos punya apa ya, kelas sendiri, beda dari batik-batik yang sudah jadi yang umum atau batik-batik yang dikatakan udah formal atau biasanya. Nah, Latinos sendiri membuat dalam bentuk yang unik-unik, etnik gitu. Berawal dari COVID ya, sebenarnya itu semua hampir semua pelaku UMKM anjlok semua. Terutama di baju fashion lah, kriya, fashion itu hampir semua pelaku itu nangis, termasuk saya. Kenapa? Saat itu kan mereka nggak butuh yang namanya baju, nggak butuh namanya barang-barang untuk dipakai, tapi mereka butuh adalah asupan makan dan vitamin. Pada itu saya beralih nih, sedikit cerita, saya beralih ke dunia makanan untuk menyambung supaya Latino tetap hidup pelan-pelan juga. Sempat waktu itu saya hampir mau gulung Latinos, mau gulung ke dunia makanan. Benar-benar, baju mau saya obral semurah-murahnya, tetapi tidak ada yang membeli. Tidak ada yang membeli. Kenapa? Gak tahu, itu mungkin Tuhan yang punya janji atau gimana, satu pun. Harganya sudah saya banting banget, tetapi kata Tuhan mungkin kamu tetap harus jalan di sini. Nah, dari situlah saya coba meyakinkan lagi. Tapi ya akhirnya memang tidak bisa terjual barang-barang tersebut. Nah, masa seperti itu benar-benar saya nggak tahu kenapa merasa sedih saja, tidak bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya pemasaran udah cukup dari IG atau apa gitu. Kalau untuk mencibir pasti ada ya teman-teman yang dibilangin Latinos menggunakan barang-barang bekas dari sisa-sisa. Nah, tapi bagi saya tetap jalan. Karena saya punya fashion sendiri. Karena di mata dunia dan di luar, ini menjadi suatu tren. Ya, pelan-pelan saja bagi saya. Nantinya akan orang akan melihat. Nah, cibiran-cibiran itu bagi saya adalah suatu pecutan bagi saya untuk maju ke depan. Bukan saya menjadi down. Karena udah cukup barang saya udah down, karena saya udah mau jual barang saya, tapi Tuhan mengatakan beda. Akhirnya saya coba bangkit pelan-pelan. Cibiran itu menjadi tantangan atau menjadi pecutan saya untuk maju lagi dan lebih semangat gitu. Alhamdulillah semenjak saya bergabung di Rumah BUMN PLN, pertama kali saya diajak ya sama teman saya untuk bergabung. Di situ mulai nih Latinos masuk nih ke dalam dunia UMKM. Pelan-pelan di situ, dan akhirnya pada tahun 2023, nah di situ
saya diberi kepercayaan untuk mengisi satu kegiatan. Nah, disitulah Latinos mulai mengangkat ya, dalam artian sayanya percaya diri saya untuk memulai Latinos itu berkembang kembali, mengangkatlah istilahnya seperti itu. Ya, alhamdulillah pasti istri saya, karena dia selalu mendukung, selalu membantu saya, menyemangati saya dari mulai krisis sampai detik ini juga. Kalau untuk produk Latinos, kita udah beberapa kali ngikut pameran ya. Di Jakarta juga ada acara Inakraf, itu ajang bergensi yang sangat tinggi dari Latinos, kegiatan, terus pameran-pameran di Jambi, itu juga ada juga. Nah, kalau untuk di mana mencari produk Latinosnya, kita bisa lihat di IG-nya di Latinos Pasar Indonesia atau ke galeri yang berada di Pasar TAC Simpang Puli Jambi. Produk Latinos juga dari teman saya, dari pelajar-pelajar, dikenali sama teman saya ini dari pelajar Universitas Indonesia Jambi, Unja, dari teman-teman dari bangsa lain, yaitu dari kemarin itu dari India, Filipina, Malaysia, Singapura, dan alhamdulillah mereka belanja ke galeri kita dan mereka suka dengan desainnya yang katanya unik dan etnik. Dan beberapa dari situ mereka ada yang bawa pergi ke dibawa belanja, mereka ini barang-barang ke Malaysia dan Singapura. Pengembangan usahanya selain baju yang tadi saya bilang sudah ada tas sama aksesoris kalung, kemungkinan yang sudah ada itu di home decor, tapi produknya baru berupa sarung bantal sama taplak meja dan hiasan dinding. Nah, itu yang baru dikerjakan, tetapi belum naik untuk di pasar karena kekurangan ketenaga kerjaan, harus pelan-pelan saya menyiapkan ke sananya. Karena saya harus mengutamakan di fashion dulu. Karena di sini yang lebih awal ya. Nah, tapi ada, bukan rencana sudah terbuat, sudah terrealisasi, cuma barangnya belum begitu banyak seperti yang di fashion. Untuk penjualan selain sekarang di IG ya, ya di pameran-pameran tersebut, pemasaran kalau inginnya sih membuka outlet lagi ya, lebih luas lagi di beberapa tempat, mungkin tidak di Jambi, di cabang mana di luar daripada Jambi atau di Jakarta atau di Jawa seperti itu.